Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam sharing khotbah. Kita ada di episode yang ketiga. Dalam kesempatan kali ini kita akan memulai dengan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam Injil Yohanes 1 yang ke-11 sampai 12, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari ayat-ayat ini kita akan mengambil satu tema, yaitu karisma dan karakter dengan nats. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dengan tujuan jemaat memahami perbedaan antara karisma dan karakter, serta bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa dunamis dan eksosia untuk memimpin hidup yang berkarisma dan berkarakter seperti Kristus. Bab 1 kita akan masuk pendahuluan. Kalau kita memperhatikan dalam kisah 1 ayat yang ke-8, kuasa ini akan diberikan kepada murid-murid yang menanti-nantikan kuasa itu, dan kuasa itu akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Sementara dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, ayat ini juga berbicara tentang kuasa yang akan diberikan kepada semua orang yang percaya atau semua orang yang mau menerima Kristus. Dan kuasa ini yang akan memungkinkan mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa dalam kisah 1 ayat yang ke-8 ini secara khusus akan diberikan kepada murid-murid yang sudah percaya, mereka yang sudah menerima Kristus, dan mereka yang menanti-nantikan kuasa itu, agar lewat kuasa ini para murid ini akan diberi kesanggupan untuk menjadi saksi. Sementara kuasa yang terdapat dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 ini kuasa yang akan diberikan kepada setiap orang yang menerima Yesus. Dan kuasa ini yang akan memungkinkan dan menyanggupkan setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk mereka menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya kita akan masuk di bab 2, yaitu pengamatan teks dan interpretasi. Poin 1, karisma. Saya menghubungkan kata karismanya dengan dunamis. Dalam kisah Rasul 1 yang ke-8, kata kuasa berasal dari kata dunamis. Kisah 1 yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus turun, maka ayat ini mengatakan mereka akan menerima kuasa. Kata kuasa ini dalam kamus Strong atau Strong Bible Dictionary terdapat pada G1411 dengan kata dunamis. Kata dunamis ini memiliki beberapa pengertian, antara lain yaitu force atau kekuatan, baik itu bermakna literal atau figuratif. Dan secara khusus kata dunamis ini juga memiliki pengertian kekuatan yang ajaib. Sehingga kata dunamis ini dari konteks kisah Rasul 1 yang ke-8 ini dapat kita artikan sebagai kekuatan ajaib yang diberikan oleh Roh Kudus. Dunamis sebagai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus ini pun dapat menimbulkan kekaguman dan menarik perhatian orang lain. Inilah yang disebut sebagai karisma. Contoh, Rasul Petrus telah menerima dunamis dari Roh Kudus, menjadi orang yang berkarisma, yang membawa banyak orang kepada Kristus melalui mujizat dan khotbah yang penuh kuasa. Dalam kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Jadi setelah Petrus menerima dunamis, maka khotbah yang dia sampaikan menghasilkan pertobatan yang luar biasa. 3.000 jiwa menerima Kristus. Kemudian dalam kisah 3 ayat 10-12 dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Jadi ayat ini memberi informasi bahwa
keajaiban yang terjadi atas orang yang lumpuh dan berjalan ini menimbulkan keheranan, ketakjuban, dan kekaguman. Selanjutnya, bagian kedua, kata karakter saya hubungkan dengan kata exousia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa di sini dalam Kamus Strong terdapat pada G1849. Kata kuasa ini adalah menggunakan kata exousia. Kata exousia ini adalah memiliki beberapa pengertian, antara lain ability atau kesanggupan, privilege atau hak istimewa. Bahkan kata exousia ini juga memiliki satu pengertian, yaitu kompetensi. Jadi dari Injil Yohanes 1 ayat 15 ini, kata exousia dapat kita artikan sebagai hak istimewa dan kompetensi yang memampukan orang percaya untuk membangun karakter Kristus. Ketika orang percaya menerima exousia ini, maka exousia ini yang akan memberikan kesanggupan supaya orang percaya itu dapat membangun karakter Kristus atau buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian karakter muncul atau terlihat ketika dalam seseorang itu berada dalam tekanan. Contoh dari kehidupan Yesus dan para rasul dalam Kisah 5 ayat 40 sampai 41. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi karakter itu dapat terlihat ketika ada dalam tekanan, dan bagaimana respon seseorang itu terhadap tekanan itu, itulah karakter. Ketika ia dicaci maki, ini adalah sebuah tekanan. Bagaimana Yesus merespon tekanan ini? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itulah karakter Kristus. Kemudian dikatakan ketika ia menderita, inilah sebuah tekanan. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi respon Kristus ketika dia ada dalam tekanan, yaitu ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah karakter Kristus. Kemudian dalam Kisah 5 ayat 40 sampai 41, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ini adalah sebuah tekanan yang dihadapi oleh para rasul waktu itu. Kemudian bagaimana respon mereka? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Mereka memiliki respon yang sangat luar biasa, yaitu mereka bergembira. Itulah karakter yang dapat kita lihat dari para rasul. Ketika berbicara tentang karakter, ada 3 komponen dari karakter, yaitu pengetahuan moral, sikap moral, dan perilaku moral. Pengetahuan moral ini menyangkut bahwa seseorang untuk memiliki karakter yang baik, dia harus memiliki pengetahuan tentang standar moral atau standar kebaikan. Kemudian sikap moral ini adalah bagaimana seseorang itu memiliki kemauan untuk menerapkan pengetahuan moral yang dia pahami. Sementara perilaku moral itu bagaimana seseorang setelah mengetahui kebaikan dan kebenaran, maka ada kehendak untuk melakukan dan selanjutnya menghasilkan satu perilaku dan tindakan moral. Poin yang ketiga, karisma dan karakter. Karisma adalah karunia yang tidak dapat dipelajari, diberikan oleh Allah. Jadi karisma itu sebuah pemberian. Karisma bukan satu hasil pembelajaran, tapi itu pemberian Allah. Roma 12 ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ada karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Semua karunia ini
ini dapat menghasilkan satu karisma, dan ini semua pemberian dari Allah. Efesus 4 ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi karunia atau karisma itu pemberian dari Allah. Kemudian karakter perlu dipelajari dan dikembangkan seiring waktu melalui latihan dan pengabdian kepada Allah. Kalau karisma itu sebuah anugerah, maka karakter ini sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang harus dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Ketika berbicara tentang karisma akan menarik perhatian, akan menarik kekaguman seseorang, tetapi karakterlah yang akan mempertahankan integritas dan kesaksian hidup orang percaya. Bab yang ketiga kita masuk pada kesimpulan. Jadi setiap orang percaya telah diberikan karunia atau karisma oleh Roh Kudus untuk melayani tubuh Kristus. Namun karakter atau eksosia adalah hasil dari usaha terus-menerus yang mencerminkan pertumbuhan dalam Kristus. Karisma mungkin menarik perhatian orang, tetapi karakterlah yang menunjukkan kematangan rohani dan kesetiaan dalam mengikut Kristus. Kemudian bab 4, pertanyaan aplikasi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya dapat mengenali karisma yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup saya? Pertanyaan yang kedua, dalam situasi apa saya pernah melihat karakter Kristus diuji dalam hidup saya? Kemudian bagaimana respon saya? Pertanyaan ketiga, apa langkah konkret yang bisa saya ambil untuk mengembangkan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Demikian sharing khotbah di episode yang ketiga ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.